sini kami kelompok 6 ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Yusrianto Sola MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Saya Siti Salatul Mukaromah dengan NPM 100 dan saya Samsul Arifin dengan NPM 101. Saya Tidak Tapia dengan NPM 102. saya Yulia dengan NPM 103. Oke guys, tonton video kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengtes yang berupa skala bertingkat atau rating scale. Nah, skala bertingkat adalah penilaian yang didasarkan pada suatu skala. Nah, skala ini berupa angka yang diterapkan mempunyai jarak yang sama atau tidak terlalu jauh. Nah, diletakkan secara bertingkat. Skala ini diletakkan secara bertingkat dari yang terendah ke yang tinggi. Salah satu contohnya seperti di kampus kita di STKIP PGRI Bangkalan ini, yang biasanya itu di setiap akhir semesternya mahasiswa diharapkan untuk mengisi sebuah angket yang berisi tentang data yang akan dievaluasi berdasarkan dari penilaian pribadi atau masing-masing mahasiswa. Contohnya pada gambar di atas ini, mahasiswa diharapkan untuk mengisi angket tersebut berdasarkan penilaian pribadi mereka masing-masing dan menilai dengan rentangan skor 1 sampai 4. Dari angka yang pertama yaitu angka 1, semakin kecil angka itu berarti semakin kurang nilainya, dan semakin tinggi angka itu juga semakin bagus nilainya. Jadi 1 di sini berarti kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Apa sih itu tentang kuesioner? Kuesioner itu adalah alat evaluasi non-tes berupa seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada respon, yang dimana tentang pengalaman, pendapat, dan kesan yang ada pada diri sendiri maupun di luar dirinya. Apa sih daftar cocok itu? Nah, daftar cocok adalah deretan pernyataan di mana responden yang dievaluasi tinggal menambahkan tanda checklist di tempat yang sudah disediakan. Jadi kita sebagai responden cuman menceklis dengan membaca pernyataan-pernyataan yang ada pada sebelumnya. Nah, gimana sih metode checklist ini? Nah, metode checklist ini adalah salah satu metode informal observasi di mana observer sudah menentukan indikator yang akan diobservasi dari subjek dalam satu tabel. Jadi, sudah ada pernyataan apa saja yang diobservasi. Responden tinggal membaca dan mencentang apakah benar atau tidak gitu. Jadi, setelah responden mendapatkan sebuah data dan responden itu membaca dari pernyataan-pernyataan yang ada di tabel tersebut dan memilih benar atau tidaknya dan tinggal mencentang saja. Wawancara itu sendiri adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Nah, dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responnya tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan hanya dilakukan oleh subjek evaluasi. Nah, tujuan dari wawancara tersebut untuk mengungkapkan atau menanyakan lebih lanjut hal-hal yang kurang dipahami. Wawancara itu sendiri ada 2, yaitu wawancara bebas. Wawancara bebas itu sendiri adalah responden bebas mengutarakan pendapatnya apapun pertanyaan dari si penanya, jawaban dengan menalar dan tidak keluar dari konteks tersebut. Yang kedua ini wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin itu wawancara yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Pengamatan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan atau yang bermaksud untuk memperoleh sebuah informasi dari tujuan yang sudah ditentukan. Pengamatan ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama partisipasi, kemudian yang kedua sistematis, yang ketiga eksperimental. Pengamatan partisipasi ini
Pengamatannya itu terjun langsung ke lapangan dan mencatat data-data yang sudah ditemukan. Kemudian yang kedua, pengamatan sistematis. Pengamatan yang dilakukan itu kerangkanya disusun secara sistematis terlebih dahulu. Yang ketiga, pengamatan eksperimental. Pengamatan eksperimental ini pengamatan yang disiapkan secara matang untuk menguji atau meneliti sebuah objek tertentu. Contohnya seperti membuat produk kecantikan. Nah, itu diperlukan sebuah eksperimen atau bahan-bahan agar mendapatkan hasil produk yang sesuai dengan keinginan. Pengamatan yang paling sering dilakukan oleh siswa itu pengamatan partisipasi. Karena apa? Tentunya itu karena siswa lebih peka dan lebih memahami tentang apa yang sedang diajarkan atau dilakukan. Bukan hanya dalam konteks materi pembelajarannya saja. Biasanya pengamatan yang sering dilakukan itu pengamatan terhadap lingkungan sekitar, alam sekitar, dan objek-objek dalam pembelajaran. Riwayat hidup adalah daftar atau catatan mengenai data pribadi, contohnya seperti riwayat pendidikan, kemampuan, dan pengalaman kerja yang dimiliki seseorang. Tujuannya yaitu sebuah dokumen yang menggambarkan data orang secara singkat untuk melamar sebuah pekerjaan. Sedangkan manfaat riwayat hidup ini yaitu agar kamu dapat mencatat data diri dalam sebuah tujuan, karena daftar riwayat hidup diperlukan untuk mendata diri kamu ke orang lain. Teks diagnostik adalah teks yang digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa ketika mempelajari sesuatu, sehingga hasilnya itu dapat digunakan sebagai dasar memberikan tindak lanjut. Tes formatif adalah hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Contohnya yaitu memberi tes kepada peserta didik setelah menyelesaikan pokok pembahasan yang ditentukan. Apa saja sih praktek dalam tes formatif ini? Nah, yang pertama itu ada penugasan. Nah, di mana guru itu menilai dari kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas atau menyetorkan tugas. Nah, yang kedua itu ada proyek. Nah, jadi guru itu menilai dari kemampuan siswa dalam memecahkan masalah secara berkelompok. Yang ketiga itu ada presentasi. Nah, guru itu menilai kerjasama dari setiap kelompok itu, siswa dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang keempat itu ada kuis. Jadi guru itu menilai keaktifan individu siswa dalam tanya jawab. Apa sih tes sumatif itu? Nah, tes sumatif itu adalah pengukuran kemampuan siswa dan sebagai sarana pemberian umpan balik kepada siswa. Apa saja sih praktek dalam tes sumatif itu? Nah, yang pertama itu ada UN, ujian nasional. Jadi guru tuh menilai dari evaluasi dari beberapa mata pembelajaran selama satu periode. Yang kedua itu ujian sekolah. Jadi guru itu menilai dari evaluasi dari semua pembelajaran selama satu periode. Nah, yang ketiga itu ada PTS. Jadi guru itu menilai dari evaluasi dari mata pelajaran selama satu semester. Terakhir itu ada PAS. Jadi guru itu menilai dari evaluasi dari setiap pembelajaran selama satu periode. Perbandingan antara tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Nah, di mana tes diagnostik itu mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa ketika mempelajari sesuatu, mengetahui sampai mana siswa tersebut memahami pembelajaran tersebut gitu. Dan untuk yang formatif, tes yang dilaksanakan setelah selesainya satu pokok pembahasan berfungsi menentukan tidak tuntasnya satu pokok pembahasan. Tes sumatif, tes yang diberikan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai diberikan.